Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 di APPA ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu SIPASI, Sistem Pariwisata Indonesia. Next. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Arif Ramadhani, kemudian ada Calvin Dev Agustian Kolea, dan Dewa Akbar Arijona. Next. Tabel konten yang dibahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua metode, ketiga demo prototipe, dan keempat penutup. Next. Yang pertama pendahuluan. Wisata merupakan kegiatan yang hampir semua orang pernah lakukan, bahkan tidak sedikit yang sangat menggemari kegiatan tersebut. Wisata berarti berpergian bersama-sama dan lebih diidentikan dengan pergi keluar atau tamasya. Di Indonesia sendiri wisata sudah bukan hal yang asing lagi kedengarannya. Ditambah lagi Indonesia sangat kaya akan tempat tujuan wisata yang sudah terkenal baik di dalam negeri maupun mancanegara. Dengan banyaknya tempat tujuan wisata di Indonesia, sayangnya tidak diimbangi dengan pemberian informasi yang cukup untuk wisatawan mengenai tempat tujuan wisata mereka. Minimnya informasi ini membuat banyak masyarakat mencari informasi mengenai tempat wisata melalui brosur, komunitas, promosi, buku, dan terutama adalah melalui internet. Harapan kami dengan dibuatnya aplikasi SIPASI ini akan mempermudah para wisatawan untuk mencari informasi tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Aplikasi SIPASI ini tidak hanya memberi informasi tentang tempat wisata saja, aplikasi ini juga dapat memberikan informasi tempat kuliner, informasi hotel, dan dapat memesan tiket tempat wisata dan hotel kepada pengguna. Next. Kemudian tujuan dan hasil, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama merancang dan membangun aplikasi mobile yang mampu memberikan informasi tempat wisata kuliner dan hotel secara detail kepada pengguna. Yang kedua, merancang dan membangun aplikasi yang dapat mengurangi waktu pengguna dalam proses mencari informasi mengenai suatu tempat wisata. Kemudian, adapun hasil dari penelitian ini yaitu memudahkan wisatawan memperoleh informasi pariwisata di Indonesia sehingga dapat mengefisienkan waktu dan dapat digunakan secara optimal. Yang kedua, memudahkan pengguna mendapatkan informasi pariwisata di Indonesia secara detail dan lebih update. Next. Kemudian ada metode. Yang pertama itu di sini bisa dilihat kuesionernya ada 7. Yang pertama, apakah Anda menggunakan aplikasi tentang informasi pariwisata Indonesia? Yang kedua, apakah Anda banyak mengetahui tempat pariwisata yang ada di Indonesia? Yang ketiga, menurut teman-teman, apakah informasi terkait pariwisata di kota-kota yang ada di Indonesia sudah cukup update? Yang keempat, menurut teman-teman, apakah seberapa penting informasi terkait pariwisata yang ada di Indonesia? Yang kelima, menurut teman-teman, apakah pemberian informasi terkait pariwisata yang ada di Indonesia dapat meningkatkan pendapatan daerah-daerah yang ada di Indonesia dalam sektor wisata? Jika memilih ya, berikan alasannya. Dan jika memilih tidak, berikan alasannya. Yang keenam, menurut teman-teman, fitur apa saja yang harus diberikan pada aplikasi informasi pariwisata Indonesia ini? Yang ketujuh, menurut teman-teman, kekurangan apa saja yang ada pada informasi pariwisata Indonesia saat ini? Next. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Dewa. Jadi saya akan menunjukkan, jadi di sini ada terdapat MPTS Map, yang dimana MPTS Map ini memiliki spesifikasi yaitu terkaitnya kurang informasi mengenai lokasi wisata yang ada di Indonesia. Jadi di sini ada 6 yang bisa kita lihat seperti pikirkan dan rasakan, lihat, dengar, katakan dan lakukan, dan hindari dan impikan. Jadi untuk bagian pikirkan dan rasakan ini terdapat tempat wisata yang menjadi ramai dan maju, banyak lokasi wisata yang terekspos, banyak warga yang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Untuk dengar, banyak UMKM di tempat wisata yang masih sepi, banyak lokasi yang wisata yang belum terjamah, terus pendapatan daerah-daerah di Indonesia dalam sektor wisata yang rendah. Dan untuk bagian lihat, di sini terdapat banyak penduduk sekitar tempat wisata yang belum bisa memaksimalkan lokasi mereka tinggal. Terus itu banyak SDM yang belum terserap secara maksimal, dan banyak masyarakat yang belum mengetahui tempat wisata. Dan ada di bagian katakan dan lakukan. Nah, jadi di sini terdapat bekerja sama dengan pemerintah dan warga sekitar tempat wisata. Terus itu bekerja sama dengan pemerintah dan warga sekitar tempat wisata. Terus itu di bagian hindari ini terdapat pemanfaatan pihak tertentu seperti suatu tempat di wisata tersebut untuk hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Dan untuk di bagian impikan terdapat kesetaraan informasi dan fasilitas di setiap lokasi wisata. Terus itu masyarakat sekitar maupun UMKM menjadi lebih merasakan
dampak positifnya. Baik, mungkin bisa di next. Baik, di sini ada bagian define yang dimana terdapat user persona dan user story. Bisa dilihat untuk user personanya dengan nama Meitasya Zahira. Jadi di sini kayak sebagai biodatanya, terus itu terdapat biografi tentang dia, terus itu frustration kayak apa sih yang menurut dia kurang, dan goals yang dimana tujuan dia, menceritakan tentang tujuan dia. Terus itu yang di user story terdapat mahasiswa yang dimana menceritakan tentang kehidupannya dan juga dia mengelis kriteria dari kegunaan tersebut dari aplikasi ini yang dibutuhkannya. Baik, bisa di next. Baik, di sini masuk ke bagian pain point dan how might we, yang dimana di sini terdapat 7 poin. Jadi di sini membahas tentang problemnya, problem dari aplikasi tersebut, dan how bagaimana caranya untuk menanggulangi tersebut. Terus itu might, itu kayak contoh membuat pengkategorian informasi tentang pariwisata, membuat fitur tentang pariwisata secara lengkap, dan lain sebagainya. Baik, bisa dilanjut. Baik, kita masuk ke idea yang dimana menjelaskan tentang dari makna logo Sipasi. Jadi makna dari logo Sipasi kami yaitu warna biru tua pada logo kami melambangkan sebuah harapan, di mana harapan kami agar aplikasi yang kami buat ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Dan warna biru muda ini melambangkan keindahan negara kita ini yaitu Indonesia. Di mana Indonesia sendiri mayoritas daerahnya diliputi perairan dan berbentuk pulau-pulau. Warna putih melambangkan masa depan yang cerah, di mana semoga aplikasi ini bisa berkembang lebih baik ke depannya dan maju dan menuju ke masa depan yang cerah. Lalu bentuk kotak pada logo kami bermakna keselarasan dan kesatuan, di mana kita sebagai warga Indonesia harus menjadi satu dalam hal menjaga serta melestarikan wisata ataupun kebudayaan yang ada di Indonesia. Bisa di next. Baik, kita lanjut, di mana di sini ada membahas tentang solution idea dan prioritas ide dan sitemap. Jadi terdapat di solution idea dan prioritas ide ini yang dimana membahas tentang apa sih yang mau kita usulkan, yaitu kita memberikan solusi ide. Terus setelah memberikan solusi ide, kita harus mencacah lagi yang dimana kita masuk ke bagian prioritas ide. Jadi kita mengambil yang penting-pentingnya saja dari solusi ide tersebut. Terus itu terdapat sitemap, yang dimana sitemap ini nih kayak seperti alur jalannya menggunakan aplikasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan sitemap. Oke, next, bisa lanjut. Baik, kita masuk ke hasil pengujian. Jadi di sini ada yang dinamakan hasil testing SEQ. Nah, jadi dari hasil testing SEQ di samping dapat dilihat bahwa hasil dari tanggapan user dalam pelaksanaan testing ini dilakukan oleh penulis dengan pembuatan skenario berdasarkan fungsi yang ada pada aplikasi. Jadi tanggapan pengguna memiliki dua nilai, yaitu ada 3, 5 itu baik, 6 itu mudah, dan 7 sangat mudah pada skala Likert. Jadi dalam aplikasi kami sudah diuji testing menggunakan responden dari orang lain dan mendapatkan nilai rata-rata 6 dengan 7. Bisa di next. Baik, kita masuk ke hasil testing SUS. Jadi pada pengujian SUS terdapat beberapa langkah. Dari langkah-langkah tersebut ini, yang pertama, pernyataan menurut urutan ganjil adalah pernyataan yang beranda positif. Maka skor yang dapat yang didapat dari pengguna dikurangi dengan 1. Terus itu pernyataan kedua, itu urutan genap, yang dimana pernyataan yang bernada negatif. Maka skor dihitung dengan 5, yang dikurangi dengan skor yang didapat dari pengguna. Terus itu yang ketiga, setelah melakukan perhitungan pada hasil dari nilai setiap pertanyaan, maka semua hasil tersebut akan dijumlahkan dan hasil jumlahnya dikali 2,5. Dan berikut gambar di samping ini merupakan nilai-nilai tersebut. Bisa di next. Baik, kita masuk ke hasil testing SUS lagi, yang dimana ini sebuah hasil dan parameternya. Jadi di hasil pengujian di gambar di samping mendapatkan nilai 75, yang dimana berarti masuk ke kategori acceptable atau dapat diterima oleh pengguna, dimana dengan presentasinya itu 100%, sehingga bisa diterima dan siap digunakan oleh pengguna. Baik, bisa dilanjut. Baik, kita akan masuk ke demo prototype yang akan dilanjuti oleh rekan saya.
Baik, pada saat ini saya akan mendemonstrasikan terkait prototipe aplikasi Sipasi ini. Baik, di sini merupakan landing page atau tampilan awal saat kita membuka aplikasi, di mana pada tampilan ini akan memberikan tampilan logo dan juga user diminta untuk memasukkan username serta password. Lalu jika username ingin login menggunakan Facebook atau Google juga bisa. Semisal user belum memiliki akun Sipasi, user dapat membuat akun baru dengan cara mengklik create account, dan tampilannya akan diminta seperti ini, diminta memasukkan nama, email, serta password. Jika user sudah memasukkannya, tinggal mengklik sign up, maka dia akan kembali lagi ke tampilan awal, lalu user memasukkan email serta password yang sudah dibuat, lalu mengklik login. Nah, berikutnya ini tampilan dashboard dari website Sipasi, di mana pada tampilan dashboard ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur wisata, hotel, kuliner, berita, map, dan scan. Di sini juga terdapat cuaca, informasi terkait cuaca dan juga tanggal, serta ada berita terkini atau breaking news yang merupakan pecahan dari fitur berita. Di sini kita dapat melihat beberapa fitur atau berita terkini yang ditampilkan. Di bawah sini juga ada sebuah navbar di mana menampilkan tombol home, profile, dan juga more. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan dulu terkait navbar yang ada di bawah ini. Jadi tombol home ini yaitu tampilannya seperti ini, tampilan dashboard awal. Lalu untuk tampilan profile, dia akan seperti ini, di mana menampilkan profil akun dari sisi user, di mana terdapat nama, nama belakang, telepon, email, dan tanggal lahir. Jika user sudah melakukan pengisian data profil, user dapat melakukan klik update profile, maka secara otomatis dia akan langsung terupdate atau berubah. Di sini juga ada tombol logout, di mana akan mengeluarkan akun dan mengganti akun dari yang lain. Berikutnya kita kembali. Fitur berikutnya yaitu fitur more. Di sini akan menampilkan fitur rating dan juga bagian aplikasi serta fitur about atau tentang aplikasi Sipasi. Pertama, fitur rating. Kita bisa mengklik sini. Di sini kita dapat memberikan rating atau tanggapan terhadap aplikasi Sipasi ini. Jika kita sudah memberikan jumlah bintang dan juga kesan, kita dapat mengklik tombol kirim, dan dia akan langsung pop up berupa terima kasih. Selanjutnya, bagian aplikasi Sipasi ini, di mana kita dapat membagikan aplikasi Sipasi ini kepada pengguna lainnya melalui berbagai aplikasi lainnya. Bisa lihat di sini. Lalu di sini ada fitur about atau tentang aplikasi yang menjelaskan tentang apa sih aplikasi Sipasi tersebut atau deskripsinya, serta ada versinya dan juga logonya di sini. Baik, mungkin kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur wisata. Pada fitur wisata ini, pertama kita akan ditampilkan sebuah map, di mana kita dapat mengarahkan alamat tujuan yang dituju. Di sini juga akan ditampilkan beberapa tempat wisata yang terkenal di Indonesia ini, berdasarkan ratingnya yang tertinggi. Lalu, jika kita sudah menentukan titik lokasinya, dia akan menampilkan beberapa tampilan-tampilan tempat wisata. Di sini sesuai yang dituju. Contohnya kita ambil ini Pantai Nusa Dua, misalnya kita mengklik ini, dia akan menampilkan deskripsi dari tempat wisata itu sendiri. Seperti ini. Lalu kita
di sini ada fitur bintang, di mana kita dapat memberikan rating atau nilai terhadap tempat wisata yang kita tuju ini. Lalu di sini juga fiturnya, kita bisa melakukan pemesanan tiket dengan klik tombol pesan tiket. Di sini kita dapat memesan tiket tempat wisata tersebut, seperti membooking e-tiket atau elektronik tiket. Di sini kita diminta untuk masukkan jumlah tiket, hari yang ingin dikunjungi, lalu jamnya. Kita sudah mengisi, kita bisa melakukan pemesan tiket. Di sini akan ditampilkan detail dari tiket tersebut, di mana tanggal kunjungan, jam kunjungan, harga tiket per orangnya. Lalu kita diminta untuk mengisi form pemesanan tiket berupa warga negara, NIK, nama lengkap, nomor HP. Kita dapat memilih di sini kita sebagai warga negara Indonesia atau warga negara asing. Sini kalau kita memilih warga negara asing, dia akan berubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Kita sudah mengisi form pemesanan, kita tinggal klik pesan tiket, lalu memilih metode pembayaran, lalu membayarnya, dan dia akan menampilkan seperti ini jumlah detail tiketnya. Lalu setelah itu kita bisa mengunduh tiketnya, dan juga semisal kita ingin membatalkan pemesanan tiket, kita tinggal klik tombol pembatalan tiket, dan tiket secara otomatis akan dibatalkan. Baik, berikutnya yaitu fitur hotel. Pada fitur hotel ini dia akan menampilkan tampilan awal seperti ini, di mana kita diminta memasukkan lokasi yang ingin dituju. Lalu di sini juga ada tanggal check-in, check-out-nya, berapa lama kita akan tinggal di hotel, dan juga jumlah kamar, serta berapa banyak orang yang ingin berada dalam kamar tersebut, dan juga ada fitur filter serta fitur peta. Kita akan pertama mencoba fitur lokasinya, di mana di sini kita diminta untuk mengisi lokasi yang ingin dituju. Misalnya kita memilih hotel di sekitar Anda, lalu juga di sini kita dapat memilih tanggal check-in. Setelah itu, di sini akan menampilkan durasi menginap. Kita milih 1 malam. Lalu di sini juga kita diminta untuk mengisi tamu dan juga jumlah kamarnya. Lalu kita pilih kamarnya 1, dewasanya 2, lalu kita bisa memilih anak. Lalu setelah mengisi jumlah tamu dan kamar, kita bisa mengklik terapkan. Lalu ini ada fitur filter, di mana kita bisa memfilter kisaran harga per kamar serta per malamnya berdasarkan harga dan juga bintang. Di sini juga ada di mana kita bisa melakukan filter terhadap bayar check-in, bayar saat check-in. Jika kita ingin melakukannya, tinggal klik centang. Kalau misalnya tidak, bisa dihilangkan lagi, lalu selesai. Di sini juga ada fitur peta, dia akan menampilkan peta sama seperti wisata. Kita bisa memberikan titik yang ingin dituju. Ketika sudah menentukan titiknya, tinggal klik OK. Lalu ketika sudah melengkapi semua data yang dibutuhkan, kita tinggal klik cari, maka dia akan menampilkan beberapa hotel-hotel berdasarkan tujuannya. Di sini juga ada tampilan filter, di mana filter ini sama seperti filter yang sebelumnya, kita memberikan filter berdasarkan harga, bintang, dan juga metode pembayarannya. Di sini juga ada fitur urutkan, di mana mengurutkannya berdasarkan rating tertinggi, misalnya. Lalu tutup, maka dia secara otomatis akan mengurutkannya berdasarkan ratingnya. Di sini juga ada fitur peta, sama seperti tadi, di mana kita diminta untuk mengarahkan titik yang dituju. Kita ambil contoh yang ini, The Westin Resort dan Spa Ubud. Dia akan menampilkan profil dari hotel tersebut, di mana ada berupa fotonya,
dan juga bintang, lokasi, serta fasilitas yang diberikan oleh hotel tersebut, dan juga lokasi detailnya. Di sini juga ada deskripsi dari hotel tersebut, serta harga hotel per kamar dan per malam. Lalu jika kita ingin memilih kamar, tinggal klik pilih kamar, tapi sebelumnya kita ke fitur bintang dulu, di mana ini sama seperti wisata tadi, kita dapat memberikan rating terhadap kualitas atau penanganan dari hotel tersebut. Lanjut ke bagian pilih kamar. Di sini akan menampilkan beberapa pilihan kamar yang ingin dipilih oleh tamu. Di sini ada beberapa tampilan, ada satu king bed garden view, one king bed garden view dengan harga yang berbeda, dan juga ada twin bed garden view dan twin bed garden view dengan harga yang berbeda juga. Misal kita mengambil pilihan ini, ini. Nah, dia akan menampilkan tanggal kita, waktu kita check-in dan waktu kita check-out, serta detail kamar yang kita pilih. Kita juga diminta untuk mengisi data pemesanan berupa nama, nomor telepon, dan juga email. Lalu dia akan menampilkan harga totalnya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Lalu kita diminta untuk memilih metode pembayaran, serta dia akan menampilkan harga totalnya. Setelah itu kita bayar, dia akan menampilkan seperti ini, berupa e-tiket online, yang dimana ya nanti kita melakukan scan untuk pembayaran dan memberikannya kepada kasir. Jika sudah, kita tinggal klik unduh, dia akan otomatis terdownload. Selanjutnya yaitu fitur kuliner, di mana fitur ini akan menampilkan tempat-tempat kuliner yang ada di lokasi yang dituju. Di sini kita dapat search atau mencari lokasi tersebut. Misalnya, kita ambil contoh aja ini. Ini dia akan menampilkan nama dari tempat kuliner tersebut, dan juga dia akan menampilkan lokasi detailnya, serta ratingnya, dan juga jam operasional dari restoran tersebut. Di sini juga kita dapat memberikan rating berupa bintang berdasarkan kepuasan kita terhadap tempat kuliner tersebut, dan juga dia akan menampilkan deskripsi dari tempat kuliner tersebut. Selanjutnya fitur berita. Nah, fitur berita di sini dia akan menampilkan berita-berita terkini terkait wisata-wisata yang ada di Indonesia. Misalnya kita pilih ini. Nah, di sini dia akan menampilkan deskripsi terkait wisata yang ada di Indonesia tersebut, sesuai dengan berita yang dipilih. Lalu ada fitur map, dia akan menampilkan map, di mana kita seperti Google Map, kita dapat diarahkan menuju tujuan tertentu. Dengan cara klik ini, di mana kita diminta untuk mengisi lokasi awal, lalu tujuan. Di sini kita bisa pilih peta, di mana kita bisa menaruh titik awal kita. Lalu di sini juga kita diminta untuk pilih tujuannya, peta juga sama. Di sini juga kita bisa menukar, misalnya lokasi kita sekarang ini menjadi tujuannya, dan juga titik tujuan kita menjadi titik awal. Misal kita sudah menentukan lokasi, kita bisa mulai, dan dia akan mengarahkan dari titik awal kita menuju titik tujuan. Lalu ada fitur scan. Fitur scan ini dia berupa peduli lindungi. Jadi dia akan menampilkan scan peduli lindungi, karena pada saat ini kita sangat membutuhkannya untuk melakukan scan kepada tempat-tempat tujuan wisata kita. Dan kita dapat memilih apakah kita sedang sendiri atau kita bersama grup. Semisal kita sendiri, setelah kita melakukan scan, tampilan check-in-nya dia akan seperti ini. Akan menunjukkan nama, nomor identitas, nama lokasi yang dituju,
baru tanggal dan waktu check-in-nya, serta kategori aktivitas, di mana aktivitas dalam ruangan, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada berupa barcode, di mana kita dapat melihat barcode tersebut. Lalu perbedaannya dengan grup, yaitu pada tampilan kategori aktivitasnya, dia akan berubah menjadi aktivitas dalam ruangan bersama grup. Untuk lihat kodenya juga sama seperti aktivitas sendiri. Baik, mungkin itu saja demonstrasi yang dapat saya berikan. Lanjut ke PPT. Baik, penutup dari presentasi kami ini, yaitu kesimpulannya, berdasarkan proses tugas besar mata kuliah desain interaksi antarmuka dan pengalaman pengguna yang sudah dikerjakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi Sipasi ini dapat memberikan informasi terkait wisata-wisata yang ada di Indonesia. Aplikasi ini juga dapat memberikan informasi terkait kuliner dan hotel. Di aplikasi Sipasi ini juga dapat memesan tiket wisata dan tiket hotel. Pada hasil pengujian aplikasi Sipasi ini mendapat nilai 75, yang mana berarti masuk ke kategori acceptable atau dapat diterima oleh pengguna, di mana dengan persentase 100%, sehingga bisa diterima dan siap digunakan oleh pengguna sebagai produk yang akan mempermudah para wisatawan untuk mencari informasi tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Mungkin segitu ya presentasi dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.